Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Eris Tisnawati akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah penulisan kreatif. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya, televisi berbagi untuk negeri. Pada episode pertama ini, kita akan belajar bersama mengenai 4 hal, yaitu yang pertama, konsep dasar penulisan kreatif. Yang kedua, ruang lingkup penulisan kreatif. Yang ketiga, manfaat menulis. Dan yang keempat, kaitan penulisan kreatif dengan keterampilan berbahasa. Sobat Ujar, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara Sobat Ujar di sana yang belum pernah mendengar tentang penulisan kreatif? Atau siapa yang masih bingung membedakan tulisan kreatif dan tulisan ilmiah? Bahkan masih bingung membedakan cerpen, cerbung, dan novel. Wah, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Baik, pada mata kuliah penulisan kreatif ini, pertanyaan demi pertanyaan akan kita cari jawabannya sama-sama. Namun, pada pertemuan pertama ini, mari kita mulai dari konsep dasar penulisan kreatif. Menurut Zaini, 2020, penulisan kreatif terdiri dari 2 kata yang disatukan, yaitu penulisan dan kreatif. Penulisan atau kreatif adalah proses berpikir atau proses menyampaikan gagasan, sedangkan kreatif adalah kemampuan mencipta atau daya cipta. Kita lihat lebih jauh lagi, apa itu penulisan kreatif? Dalam KBBI, penulisan kreatif berasal dari kata yang memiliki makna proses, cara, perbuatan menulis, atau menuliskan. Lalu, menulis adalah mengungkapkan gagasan, mengungkapkan opini, atau mengungkapkan ide dalam rangkaian kalimat. Selain itu, menulis juga berarti menyampaikan pikiran, pandangan, mengarang, dan menggambarkannya. Sedangkan kata kreatif berasal dari kata creatio atau creation, dalam bahasa Indonesia disebut dengan ciptaan. Dari pengertian tersebut di atas, maka diartikan bahwa penulisan kreatif itu adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan dalam mencipta. Menurut Ramet, mengungkapkan creative is having the power to create, imaginative, and originally literally production or composition, and can be applied to a very broad spectrum in writing genres. Dengan kata lain, penulisan kreatif adalah memiliki kekuatan dalam proses mencipta produk dan komposisi sastra yang original serta imajinatif. Lalu, kemampuan diaplikasikan terhadap spektrum genre penulisan yang sangat luas. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Unpam Mengajar. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa menulis kreatif adalah proses pencipta ide atau gagasan. Sumber dari penciptaan tersebut tentu saja tidak dari satu sumber tertentu saja, tapi bisa dari manapun. Namun, sebelum membahas dari mana dan bagaimana kita bisa mendapatkan ide gagasan yang bisa kita tuangkan dalam sebuah karya, ada baiknya kita bahas dulu manfaat dari penulisan kreatif ini. Dimulai dari kebiasaan manusia baru-baru ini yang kita istilahkan dengan update status. Update status jika kita kaitkan kepada diri kita, kegiatan tersebut bisa kita jadikan sebagai refleksi atas kejadian yang sedang, akan, atau sudah menimpa si subjek. Lalu dibahasakan kembali
melalui susunan kata yang indah. Tidak berbeda dengan proses menulis kreatif. Dalam beberapa keadaan, menulis mampu memberikan efek penyembuhan, efek kebahagiaan, efek ketertarikan, bahkan sebagai sarana penemuan solusi. Gunarso pada artikelnya menyebutkan bahwa menulis dapat dijadikan sebagai wahana agent of change. Ide-ide yang dituangkan dalam tulisan dapat mempengaruhi pemikiran pembaca, membentuk opini publik atau public opinion, dan melakukan sesuatu sesuai dengan ide yang ada. Dr. Penbreker seperti dikutip pada Handover 2003 menyebutkan beberapa fungsi atau manfaat aktivitas menulis. Yang pertama, menulis mampu menjernihkan pikiran. Karena dengan menulis seseorang dilatih untuk memetakan persoalan yang rumit, dan dengan menulis seseorang dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran yang tenang dan jernih. Lalu yang kedua, menulis juga dapat mengatasi trauma. Dengan menulis seseorang bisa mengulang trauma di masa lalu, berusaha melupakan dan menyederhanakan, bahkan dilihat dari sudut kelucuannya. Yang ketiga, menulis membantu mendapatkan dan mengingat informasi baru. Dengan menulis, seseorang akan berlatih untuk mengingat, mengabadikan informasi atau peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Menulis juga mampu membantu memecahkan masalah, karena dengan menulis, seseorang bisa melihat segala permasalahan dengan kepala dingin, pikiran tenang, dengan memetakan dan menyederhanakan masalah, kemudian mencari solusinya. Kelima, menulis bebas membantu kita ketika terpaksa harus menulis. Dengan menulis bebas yang bisa dilakukan, seseorang akan terlatih dalam kondisi apapun karena ia terbiasa menuangkan gagasan dan pendapat, sehingga dalam waktu terdesak ia mampu menulis dengan sistematis dan runut. Sedangkan menurut Fatimah, tokoh feminis Mesir, manfaat menulis antara lain dapat mengencangkan kulit di wajah dan membuat kita lebih muda. Tentu saja bagi perempuan itu akan menambah kecantikannya. Aktivitas menulis juga mempunyai banyak manfaat secara intelektual, psikologis, ekonomis, budaya, dan sejenisnya bagi orang-orang yang mau melakukannya. Tips menulis kreatif. Yang pertama, mulai dari sekarang. Yang kedua, meluangkan waktu untuk menulis. Lalu yang ketiga, mengizinkan diri untuk melakukan aktivitas menulis. Yang keempat, mengunci pintu. Yang kelima, mengatur waktu dengan tepat. Dan yang keenam, membangun kepercayaan diri. Lalu selanjutnya, bagaimana nih cara mendapatkan ide? Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, mengamati media-media sosial. Dan yang ketiga, mendapatkan sumber media. Yang keempat, mendapatkan identifikasi pembaca. Yang kelima, melakukan observasi setiap hari. Dan yang terakhir adalah membaca menggunakan sudut pandang penulis. Mari kita lanjutkan pada keterampilan dasar yang harus dimiliki dalam proses kreatif berdasarkan pengakuan para sastrawan. Yang pertama, imajinasi. Yang kedua, kepekaan. Yang ketiga, otak, insting atau persepsi. Yang keempat, kejujuran dalam menulis. Yang kelima, intuisi, bakat, dan kerja keras. Yang keenam, intelektualitas dan hidup baik. Yang ketujuh, keajegan dan kecintaan pada sastra. Baik, satu persatu akan dipaparkan. Keterampilan dasar yang pertama adalah imajinasi dan kepekaan. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar, kejadian, atau pengalaman seseorang. Menurut Dharma 1982, imajinasi merupakan modal utama kepengarangan. Tanpa imajinasi, mungkin ia hanyalah orang biasa. Salah satu imajinasi yang masih teringat oleh Budi Dharma adalah ketika ia menaiki kereta api dari Madiun ke Surabaya, tiba-tiba
Ia seolah melihat pesawat terbang. Padahal sebenarnya pesawat terbang itu tidaklah nyata. Lalu ia ikuti terus pesawat tersebut hingga menghilang, mungkin menabrak gunung atau terbang jauh hingga tak terlihat. Beberapa tahun kemudian, Budi Dharma melanjutkan imajinasinya, seolah menagih kembali eksistensinya sehingga cerita tersebut kembali diciptakan. Pesawat yang tempo hari menghilang tak kemana ternyata kembali menghampirinya. Cerita pesawat tersebut ia abadikan melalui cerpennya yang berjudul Dua Laki-laki. Kekuatan imajinasi identik dengan kepekaan. Semakin tajam kepekaan, semakin kuat juga imajinasinya. Begitupun sebaliknya, kepekaan merupakan kemampuan untuk menebus apa yang tidak dilihat, tidak dirasa, dan tidak terfikirkan. Kepekaan tentang bagaimana menyajikan sesuatu yang tidak terjangkau oleh orang lain. Kepekaan dan imajinasi bersifat personal, tidak bisa dimiliki oleh orang lain sehingga mampu memberikan warna tersendiri pada penciptanya. Contoh lain yang mengaplikasikan kepekaan kuat pada karyanya adalah Sapardi Djoko Damono. Pada karyanya, Sapardi menempatkan kata sebagai taruhan utamanya. Melalui kata, ia hadirkan pesan atau petunjuk pada karyanya. Berikut contoh puisi yang diciptakan oleh Sapardi, Hujan di Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Lalu ada Muhammad Ali. Sumber imajinasi dari Muhammad Ali adalah hal-hal yang dia lihat, dia dengar, dia alami, dan dia baca saat ditemukannya satu ide atau gagasan. Dia langsung olah menjadi sebuah karya. Berikut adalah salah satu karya yang berjudul Gerhana. Suatu hari, ia mendapati pohon pepaya kesayangannya itu tergeletak tak bernyawa. Ada seseorang yang menebang pohon tersebut. Karena rasa sayangnya pada pohon yang telah dianggap anak, Sali pun begitu marah dan berusaha mencari pelaku yang menebang pohon tersebut. Langkah pertamanya adalah dengan melapor pada Pak Lurah. Namun, Pak Lurah menganggap kasus tersebut terlalu ringan. Lalu Sali pergi ke kantor kecamatan. Di kantor camat melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada juru tulis muda, tetapi mereka malah mengejek Sali secara halus. Hingga Sali memutuskan untuk melapor Pak Polisi. Namun usahanya sia-sia karena bukan bantuan yang didapat, melainkan cemooh dan kemarahan Pak Polisi. Akhirnya Sali menyerah dan beranjak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, badannya sekonyong-konyong roboh dan tak sadarkan diri. Maka beberapa dukun kampung pun didatangkan untuk mengobati Sali. Tetapi pada akhirnya Sali hanya diam terbujur kaku meninggalkan keluarganya. Dan ternyata orang yang menebang pohon tersebut adalah istri Sali sendiri. Baik, selanjutnya sastrawan lain seperti Tuti Herati juga sama memiliki keunikan dalam mendapatkan sumber imajinasinya. Di antaranya adalah melalui fase kehidupan pribadinya. Melalui itu, Tuti melahirkan banyak karya yang dapat dinikmati halayak luas. Berikut salah satu karya terbaik dari Tuti Herapati. Jakarta. Tidak aman bagiku selalu terungkap lagi segala hal yang lalu. Betapakan kuredakan kepedihan ini, betapa kerinduan keharuan ini adalah kepedihan cerah, cuaca luas mengendarkan siang hari yang biru. Menggetar pula jaringan luka-luka beku yang telah ditimbun dengan kenangan. Dengan kenangan selalu. Kerinduan panas hari yang menyilau merangsang uap dan debu pada bayang-bayang sejuk di taman hening.
tergolak, rasa menyeluruh, tersingkap akhirnya pada takdir. Keharuan malam yang menyesakkan, malam tiada membawa harap, tidak tergenggam kepiluan hati, tidak terjawab pertanyaan oleh lentera malam di jalanan senyap. Kusangka sejarah bergerak maju, betapa beda Salemba dahulu, tetapi Jakarta selalu. Lanjut pada keterampilan selanjutnya adalah insting, otak, dan persepsi. Sebagai penulis sastra atau sastrawan, keterampilan selanjutnya yang cukup penting untuk dimiliki adalah memiliki kemampuan lain di luar dari kesastraan itu sendiri. Hal tersebut tidak bisa terpenuhi jika tidak memiliki media atau wahana untuk mewadahinya. Media tersebut salah satunya adalah pikiran yang baik, insting, dan persepsi. Contoh awal seperti Darmanto Jatman. Dia lebih tertarik pada pengetahuan mengenai teologi. Alasannya karena ia ingin memahami hidup dan kelak hal tersebut yang mempengaruhi karya-karya yang diciptakannya. Berikut adalah contoh dari karya Darmanto Jatman. Salah satu potongannya dia menyertakan tentang, dan pada pagi musim semi ini kuhonyolkan diriku dengan mengawasimu, dewiku, di lereng-lereng Wahia Ridge, menciptakan bayangan naga serta menggambarnya sebagai phoenix. Terkesiap sulapmu, biji karet menjadi tunas. Jangan gusar, just watch. Bagaimana detik menyelap menjadi abadi? Mambang dari mimpiku, mari ku make up kau. Ku bikin berseri cemberut mukamu. Aduh, Sang Maha, berikan padaku segenggam kuasamu, dan aku akan menghentikan langkah waktu. Stop waktu, aku saksikan bidadariku tersenyum. Stop. Keterampilan yang selanjutnya adalah kejujuran dalam menulis. Penulis harus mampu berterus terang dalam mengungkapkan gagasannya. Dengan demikian, apa yang ditulis secara terus terang mampu menjadi cerminan dari dirinya. Sebagai contoh, sastrawan Arswendo Atmowiloto tidak pernah mempedulikan karya-karyanya akan dimuat di media atau tidak. Apakah karyanya akan disebut sebagai karya sastra atau bukan oleh para kritikus sastra. Yang dia lakukan hanyalah menulis berdasarkan kejujuran dan kesungguhan hati. Salah satu karyanya yang cukup dikenal luas adalah Cerita Keluarga Cemara. Keterampilan selanjutnya adalah kepekaannya dalam menemukan intuisi, bakat, dan kerja keras. Intuisi adalah bakat. Dharma 1995 menyatakan bahwa pendidikan atau latihan hanya bersifat menambahkan ketajaman dalam intuisi. Tanpa intuisi yang tajam, penulis akan terjebak pada teknis, tanpa memahami konsep grand design kehidupan. Seperti halnya keterampilan yang lain, intuisi menjadi hal yang cukup penting untuk dimiliki oleh penulis. Putu Wijaya menambahkan bahwa dirinya seolah mahir dalam berbicara dan menguraikan intuisi tanpa kejelasan referensi. Intuisi tersebut dalam beberapa waktu mendatang berubah menjadi sebuah karya sastra yang bisa dinikmati. Selain itu, Putu Wijaya juga seorang pekerja keras. Dia menjadikan keahlian menulisnya sebagai sarana untuk berkarir dan mencari nafkah. Keterampilan terakhir adalah keajegan dan kecintaan terhadap dunia sastra. Penulis yang baik harus mencintai tulisannya, mencintai dunia tulis menulisnya, juga mencintai dunia sastra. Apapun bentuk dan form pikiran itu, pemikir itu sendiri sudah merupakan kegiatan intelektual. Nah, Sobat Ujar, setelah saya paparkan materi penulisan kreatif, sekarang saya mau bertanya nih, untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian tentang penulisan kreatif. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan konsep dasar, ruang lingkup penulisan kreatif, serta keterampilan yang harus dikuasai oleh penulis. Baik, Sahabat Ujar, silahkan kalian jawab sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan.
Insya Allah kalian bisa menjawab dengan mudah. Sobat Ujar, demikian tadi materi terkait konsep dasar, manfaat, dan kaitan penulisan kreatif dengan keterampilan berbahasa. Sobat Ujar harus sudah punya gambaran nih mengenai konsep dasar, manfaat, dan kaitan penulis dengan keterampilan berbahasa. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat untuk pertemuan kali ini, kita mulai dari konsep dasar. Dari penulisan kreatif adalah memiliki kekuatan dalam proses menciptakan produk dan komposisi sastra yang original serta imajinatif. Lalu mampu diaplikasikan terhadap spektrum genre penulisan yang sangat luas. Dalam dunia sastra, kegiatan menulis kreatif dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Di antaranya adalah menulis karya cipta sastra dan menulis karya apresiatif kritik sastra. Dari sekian banyak manfaat dari kegiatan menulis, menumbuhkan potensi yang dimiliki penulis menjadi bagian paling penting. Semakin banyak yang bisa diambil dari proses menulis, semakin dekat kita dengan karyanya. Hal terakhir yang cukup perlu dimiliki oleh penulis adalah keterampilan dalam menulis. Semakin banyak penulis bersentuhan dengan tulisannya, semakin kaya keterampilan yang dikuasai oleh penulis tersebut. Tidak hanya keterampilan yang sudah semestinya dimiliki seperti penguasaan bahasa dan ide, tentu yang lainnya pun akan dengan sendirinya muncul untuk menguatkan kualitas tulisan si penulis. Demikianlah tadi penjelasan materi mengenai konsep dasar penulisan kreatif, ruang lingkup penulisan kreatif, manfaat menulis, kaitan penulisan kreatif dengan keterampilan berbahasa. Semoga Sobat Ujar dapat memahaminya dengan baik dan mampu mengimplementasikan keilmuan penulisan kreatifnya. Selanjutnya, Sobat Ujar juga didorong untuk selalu produktif dalam praktek kegiatan menulis kreatif. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.